Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3, mengenai logika metode ilmiah pengembangan kurikulum, mata kuliah Curriculum of Material Development dengan saya sendiri Elzandra Bintakusuma, NIM 144 dengan rekan saya Putri Dewi, NIM 022. Baik, yang akan dibahas yaitu pertama metode ilmiah, kedua landasan metode ilmiah, ketiga pendekatan metode ilmiah dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, untuk metode ilmiah, yaitu secara etimologi kata metode berasal dari bahasa Inggris method, yang mana merupakan kata serapan dari bahasa Yunani methodos. Kata metode sendiri berasal dari kata meta, sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos atau jalan yang harus ditempuh. Metode adalah jalan atau proses yang harus ditempuh dan harus sesuai dengan prosedur yang sistematis untuk mencapai pengetahuan tertentu. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifatnya rasional dan teruji. Metode ilmiah adalah sesuatu cara atau proses pencarian daripada yang disebut dengan ilmu, dengan tujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Selanjutnya adalah landasan dari metode ilmiah sendiri. Ini mengacu pada pengembangan kurikulum, yang artinya peningkatan kurikulum sendiri. Landasan yang kokoh akan menghasilkan program pendidikan manusia yang menghasilkan juga manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk masa depan ataupun masa kini. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya. Di landasan filosofis sendiri mengandung arti filosofis, ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Dalam hal ini kita akan memiliki yang mana dibahas pendidikan, filosofi pendidikan idealisme, filosofi pendidikan realisme, filosofi pendidikan pragmatisme, dan eksistensialisme. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan idealisme, seperti kata idealisme sendiri bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material, sehingga pendidikan dimulai dari tingkat pusat atau ideal sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional atau pembelajaran, harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebajikan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Kedua, landasan realisme, yaitu kebalikan dari idealisme, yang mana ini memandang dunia atau realitas adalah bersifat materi, sehingga kurikulum yang dikembangkan secara komprehensif meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Selanjutnya pragmatisme, yaitu di mana realitas selalu mengalami perubahan. Pragmatisme juga disebut experialism. Selanjutnya eksistensialisme, yaitu memandang pengetahuan
sesuatu yang personal, dan pendidikan harus membantu individu menemukan arti keberadaannya. Untuk pelajarannya itu seperti seni melukis, menggambar, berenang, dan lain-lain. Kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Landasan psikologis senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia dalam proses pendidikan. Itu terjadi interaksi aksi antara peserta didik dan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun sosial. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan yang berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan dapat membantu tingkah laku berupa kemampuan atau kompetensi aktual. Terdapat dua jenis psikologi yang memiliki kaitan erat dan harus dijadikan pemikiran dalam pengembangan kurikulum ini, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Ketiga adalah landasan sosiologis, yaitu pendidikan adalah proses budaya manusia yang akan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial dan budaya. Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Selanjutnya penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk slide yang selanjutnya ada pendekatan metode ilmiah dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat metode ilmiah atau pendekatan yang dapat diambil. Ada dua perspektif yang dapat diambil. Yang pertama ada pendekatan teknikal atau saintifik. Perspektif pertama sama dengan pandangan sistem pendidikan dan kurikulum serta metode pengajaran sekolah tradisional. Dalam pendekatan teknikal atau saintifik ini lebih memperhatikan struktur-struktur yang ada di sekolah. Seperti ada tiga pendekatan dalam pendekatan teknikal atau saintifik. Yang pertama ada pendekatan behavioral, di mana kurikulum disusun dengan melihat aspek yang dapat dilihat, seperti contoh materi ajar, kegiatan belajar, dan pengalaman belajar. Yang kedua ada pendekatan akademik, di mana kurikulum disusun dengan memperhatikan sistematis ilmu masing-masing. Jadi dalam pendekatan ini, ahli kurikulum menentukan mata pelajaran apa yang harus ada dalam sekolah tersebut, lalu kurikulum membuat sub-sub materi yang harus dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Lalu yang ketiga ada pendekatan managing, yaitu kurikulum disusun atau dikelola dengan teratur dan melibatkan unsur yang terpadu dalam proses pembelajaran, seperti siswa, guru, ahli kurikulum, sarana dan prasarana, seperti itu. Adapun pendekatan yang kedua, pendekatan non-teknikal atau non-saintifik. Pendekatan non-teknikal atau non-saintifik bersumber pada filsafat eksperimental dan politik yang cenderung menentang teori dan praktik pendidikan formal, sehingga lebih fleksibel. Dalam pendekatan non-teknikal atau non-saintifik ini lebih mengarah pada siswa atau guru dan tidak mengarah pada sarana dan prasarana sekolah. Ada dua pendekatan yang terdapat dalam pendekatan non-teknikal atau non-saintifik. Yang pertama ada pendekatan humanistik, di mana guru diharapkan untuk mendominasi dalam kelas. Yang kedua ada pendekatan rekonseptualis, di mana kurikulum dibuat dengan memperhatikan
sosial masyarakat, ekonomi, dan politik.